Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul khuddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga dengan izin dan ridhonya juga kita dapat belajar malam ini bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kiranya kita melaksanakan tawakal yang sesungguhnya, yaitu menuntut ilmu, amal dan ibadah. Alhamdulillah, kalau kita berbicara kembali tentang hakikat daripada amal ibadah, adalah satu jalan yang paling utama, yaitu dinamakan jalan hakikat. Kalau kita melaksanakan amanah Allah, ini tujuannya amanah Allah kalau dia turunkan, kita akan berusaha menyempurnakan amanah itu untuk mencari sisi aman. Bagaimana supaya kita aman atau disebut dengan Islam. Jadi kalau amanah Allah ini kita yakini, maka kita akan mendapatkan sisi aman, baik dalam amal dan ibadah. Tapi kalau kita belum paham, insya Allah apapun yang kita lakukan, semuanya akan menjadi mubazir atau dikatakan merugi. Jadi dalam kalam ini, kita akan kembali mengingat begitu banyak dalam Al-Quran Allah menyuruh kita ruku dan sujud di dalam sholat. Tetapi tidak ada satu kalimat pun yang menyuruh kita berpikir tentang berdiri dan duduk. Dalam hakikat ini penuh dengan tanda tanya. Apa sebetulnya misteri yang ada di dalam kodrat berdiri dan ruku, berdiri dan sujud? Ternyata di sini kita harus mengerti bahwasanya melaksanakan hakikat berdiri dan ruku ini adalah kodrat daripada ilmu. Tapi kalau ruku dan sujud itu adalah makomnya ibadah. Tapi kalau berdiri dan duduk itu makomnya ilmu. Jangan disamakan, karena tajalinya beda. Kenapa dibedakan? Karena kita mencari hustonya sholat.
Wusta itu yang harus dipelihara. Mana yang dikatakan wusta dalam ibadah itu? Hakikat dari wusta itu adalah berdiri, 2 kali berdiri dan duduk. 3 titik yang harus aman dalam pengetahuan. Kalau 3 titik ini tidak aman dalam pengetahuan hakikat, maka belum terpelihara solat itu karena wustonya belum terjadi. Apa makna dari wusto yang 3 titik tadi? Yaitu berdiri pada awal sesudah takbir. Berdiri ini tidak akan pernah ada sesuatu yang menyamakan dengan perbuatan yang lain. Seperti layaknya begitu ruku dan sujud, begitupun duduk. Berdiri tidaklah memiliki satu hal yang bersekutu dengan gerakan lain. Tidak ada persekutuan bagi berdiri di dalam ibadah lain. Nah, ini juga kita harus menjaga kepemilikan Allah di dalam ibadah itu adalah berdiri. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, qanitin ini berdirilah untukku disebut dengan qanitin. Tapi kalau makna dia berdiri itu belum penuh untuk Allah, maka tidaklah disebut berdiri ruku sujud kalau berdiri ini dia juga yang ruku dan sujud. Ini adalah hakikat yang mutlak. Karena antara hubungan berdiri dengan duduk ini disebut hubungan salawati. Ini yang disebut salawati. Jadi hubungan hakikatnya salawati itu adalah salatil wusta. Nah, salatil wusta itu adalah hubungan berdiri yang harus dijaga dengan duduk. Ya, hubungan berdiri yang harus dijaga dengan duduk. Kalau sudah mencapai titik ke arah sujud dan duduk, itu makomnya adalah selu ra'aitimuni usolli. Artinya itu adalah makomnya Muhammad. Ikutilah dan lihatlah aku sholat. Disitulah kita menyaksikan kodrat Muhammad menuju duduk. Kenapa? Dia akan bertajalli di dalam kedudukan syahadat. Jadi aftarnya syahadat adalah berdiri dan duduk. Jadi kalau badalnya atau hakikatnya atau tersiratnya itu pada hukum yang dikatakan ruku dan sujud. Tapi kalau aftarnya, syahadat nyatanya itu berdiri dan duduk. Nah, makanya dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu berdiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu duduk. Nah, begitu dia bersalawatil, maka disebutlah di situ Muhammad Rasul Allah. Artinya mewujudlah Allah pada wujud Muhammad. Di dalam duduk itu disebut dengan tumbadil. Nah, maka dari itu dikatakan tumbadil ini adalah sifat menyatunya. Nanti datanglah yang disebut dengan bilah, mengucapkan dan bersalam, menerima 3 perintah Allah. Jadi kalau solat itu ba'dal memberikan perintah kepada aftar atau Rabbil Alamin, mengantarkan 3 perkara. Jadi kalau sebut orang solat itu perintah Allah, perintahnya apa? Nah, perintahnya ada 3. Pertama atahiyatul, yang kedua mubarakatul, yang ketiga thayyibatulillah. Artinya apa? Hadapkan wajahku. Atahiyatul, kita disuruhnya menghadapkan wajah kemana? Ke kanan. Ke kanan itu ke siapa? Ke sekalian alam. Jadi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita hadapkan wajah Allah kepada sekalian alam. Yang kedua, mubarakatul. Apa mubarakatuh? Ini mubarakah. Mubarakah ini adalah sebuah diri rumah Allah yang bisa menolong sesama. Tidak ada penciptaan di dunia ini dinamakan wujud mubarakah. Mubarakah ini adalah diri yang mampu membantu orang, diri yang mampu menyelamatkan. Nah, ini mubarakah, nama alam dirinya Allah. Nah, maka dikatakan, perlihatkan kodratku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat, kita disuruh memperlihatkan lagi. Inilah mim ha mim dal. Inilah kodratku. Yang ketiga, thaibatulillah. Perlihatkan hakikat diriku. Nah, inilah hayat hidup. Maka tiga perkara ini diperlihatkan kepada sekalian alam. Baru ke kiri, Muhammad Rasulullah, ke kolbi, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatkan yang tiga tadi, at-tahiyatul mubarakatul thaibatulillah. Yang tiga ini, perlihatkan wajahku, perlihatkan maujudku, dan perlihatkan hayatku. Nah, berarti tugas kita tiga tadi. Sifat apa? Aftar. Aftar sifat batin atau sifat am yang diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi di sini terlihat sudah jamaah. Kalau di dalam kodrat tajalli Allah, yaitu bertajalinya di saat dia berdiri ini menuju duduknya. Tapi kalau tajalli sirullah itu dari ruku ke sujud. Nah, itu bedanya. Tajalli sirullah itu dari ruku ke sujud. Kalau tajalli Allah dari berdiri ke duduk. Nah, inilah perbuatan dua alif. Apa yang alif pertama? Badal atau dikatakan sir pada berdiri setelah takbir. Yang kedua, berdiri setelah ruku. Ini itu Rabbil Alaminnya. Yang di pertama tadi ilahinas, yang sesudah takbir. Nah, jadi kita harus benar-benar mengerti tentang apa maksud dan tujuannya. Jadi ini makanya Allah lahirkan di 238 tadi, karena pernah di zaman Rasul ada sahabat lagi sholat, dia lagi berdiri, tamunya datang, dia ambilkan air minum. Nah, di sini ditegur oleh Jibril, disampaikan kepada Allah bahwasanya kekuasaan aku adalah berdiri. Disinilah kunci daripada sholat itu, berdiri tadi. Nah, maka dilarang semua mengambil peraturan di dalam berdiri. Maka berdiri itu peraturan tunggalnya Allah, tidak boleh. Maka dikatakan di sini meyakini berdiri itu namanya khanitin. Khanitin itu adalah yakin di atas yang yakin. Meyakini Allah, kalau Allah yang berdiri itu disebut dengan khanitin. Nah, ini jadi itulah yang disebut hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi khanitin. Nah, inilah yang perlu diyakini, dipahami bahwasanya tajalli, dua tajalli di dalam solat itu adalah kuncian daripada ibadah. Baik, kita lakukan mujakarah insyaallah. Saya akan takbirkan mujakarahnya, nanti jamaah menjawab dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah Buya, terima kasih atas tausiahnya. Mungkin sebelumnya saya mewakili yang lain ingin bertanya, Buya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Jadi begini, Buya, di dalam makom sholat yang Buya tadi katakan dalam berdiri dalam sholat itu, berdiri
ruku, sujud. Berdiri itu wajib, yang dilakukan yang bergerak apa di sama pilnya itu kan bilah yang berdiri, terus ruku dan sujud. Nah, ketika ada orang sakit nggak bisa berdiri, di situ orang sakit yang nggak bisa berdiri itu dia misalkan dalam waktu sholat maghrib. Nah, baca Fatihah berarti tilu balik ya. Terus dalam ruku subhanallah rabbi wa bihamdihi berarti tilu kali salapan. Terus dalam sujud sama seperti itu. Nah, pandangan ke situ kan itu kan fardu ain, itu wajib ain menyaksikan. Jadi menyaksikannya itu berarti alif aktar lebur menjadi ba'da Bu ya. Nah, apakah seperti itu pandangannya berarti kewujudan? Apakah seperti itu Bu ya? Terima kasih ya. Sebelumnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hukum hakikat, pengganti rakaat itu sudah ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, itulah Al-Fatihah. Yang kedua, bertahmidlah engkau dikala ruku, nah itu yang diucapkan 3 kali. Yang ketiga, berzikirlah dikala sujud, nah itulah yang mensucikan batin nurani Rabbani. Nah yang keempat, berdoalah dikala duduk, dan itu bisa dilakukan orang sambil duduk sambil berbaring. Dan itu tidak ditentukan jumlah dan hitungannya. Dan yang melakukan itu, ini adalah ampunan daripada sifat si wujud am. Itu ampunan. Jadi yang melakukan wujud am yang berupa ampunan. Paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih. Insya Allah. Silakan bertanya atau angkat tangannya. Pak Apip, silakan Pak Apip untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf barusan ketinggalan, ada terlaluan dari habis besok orang yang sakit. Maaf nih Pak ya, itu Pak. Iya, iya. Dalam menyikapi ibadah kita soal pandangan ini, kita melihat kalau di kajian Bismillahirrahmanirrahim, berarti ba'dal takbir itu sir, ya kan. Terus di setelah ruku berarti kita ngambil ke alif surat aktar, itu masuknya ke basmalah. Di Tembagil tak paham itu. Nah, terus berarti yang 3 itu kan semuanya 3 semua, Thayyibatul Mubarakatuh. Terus inani idatullah anak inani anallah, itu kan Bu ya. Nah, di sini kan sir dan aktar terus tumbagil. Berarti kan pertemuannya antara sir, aktar, apa namanya itu yang rohani, Muhammad, itu penjelasannya gimana itu Bu ya? Iya. Jadi di dalam tumbadil tadi itu pertemuan antara sifat wujudnya Allah dengan si wujud-annya. Ya, sifat wujudnya batin billah itu. Kenapa? Kalau sholat itu kan si wujud-an ini kan berhadapan dengan batin billah. 2 titik iya itu. Ya. Nah, jadi kalau yang duduk itu adalah si wujud am yang ditunggui oleh si wujud an tadi. Ya, yang datang batin billah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kedua dia datang menyampaikan 3 amanah, at-tahiyatul, mubarakatul, dan thayyibatulillah. Makanya dalam penyampaian kemarin itu
Innani izzatullah assalamualaikum. Nah, sekarang sudah naik. Sudah naik, bukan innani izzatullah, la ilaha illallah assalamualaikum. Karena sudah disuruh menyampaikan amanah. Jadi tingkatnya sudah naik. Ya, tingkatnya sudah naik. Nanti yang ilmu itu untuk muridmu nanti. Ya, kamu mengajar tingkatannya seperti itu. Ya. Jadi kita ini akan belajar 7 kali naik. Hati-hati, jangan anggap enteng belajar nih. Kita akan 7 kali naik pengetahuan. Solat itu 7 tingkat. Gerakannya pun 77 semua. Nah itu kenapa? Kita akan nanti mengajar lagi ke bawah. Gitu ya. Jadi harus dikuasai. Nah kalau ke kiri, Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita melihat ke kiri. Ya, tapi pengucapannya lurus di kolbi. Ya, karena disuruh menyampaikan yang 3 itu, maka la ilaha illallah dalam hati, terus kita assalamualaikum, baru diangkat kepala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan amanah itu, paham? Ya, insyaallah gitu ya. Jadi kenaikan daripada pengetahuannya ya. Jangan inani zatullah, inani sifatullah lagi, karena sudah ada kemajuan ya. Paham? Baik. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang lainnya angkat tangan yang ingin bertanya. Pak Nasrul, silakan. Pak Lalu, Pak Ketua, Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon dipersiapkan bagi saudaraku jamaah yang bertanya, jadi tidak ada jeda waktu ya, biar kita betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi begini Buya, dalam Buya tausiah tadi menyatakan pada saat kita berdiri itu adalah tajallullah, dan pada saat setelah berdiri, pada saat kita mau setelah ruku untuk menuju sujud itu tajalli sirullah. Nah ini mohon penjabaran lebih jelas Buya, bagaimana pentajalian sirullahnya pada saat berdiri mau ruku itu Buya. Setelah ruku itu kan ada berdiri lagi, kemudian sujud, Buya mengatakan tajalli sirullah di situ. Ya. Mohon penjabarannya. Tajalli sirullah yaitu dari ruku ke sujud. Arti tajalli sirullah itu apa? Mengantarkan ma'rifat daripada ayat. Nah, tapi kalau tajalli Allah itu ma'rifat daripada kodrat. Kalau tajalli sirullah yaitu mentajalikan kalam, itu tajalli sirullah namanya. Nah, tapi kalau tajalli Allah, nah itu mentajalikan kodrat. Antara kalam dengan kodrat itu, kodrat tajalli Allah, kalam tajalli sirullah. Pak Muhammad, audionya maaf ditutup dulu Pak. Tapi saat kita mau ruku, sujud tadi ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian itu sudah masuk di situ ya Bu ya, tajalli sirullahnya. Iya, karena kita setelah diambilnya sami Allahu liman hamidah, berarti aku mendengar apa yang baru engkau ucapkan. Oh iya. Itu ya. Iya. Sami itu sama. Aku mendengar apa yang barusan kamu ucapkan. Karena kita berjanji 3 itu tidak akan diulangi lagi. Kan gitu. Nah, yang kita ucapkan ini diserahkan ke aftar. Makanya banyak manusia itu ditimpa bencana karena apa yang dia ucapkan dia langgar lagi, itu aftar akan menghajarnya. Nah gitu ya. Terjadi itu. Itu kasah wa kasasah tadi. Kelupaan, mempersekutukan dan tidak berterima kasih. Ini sifat ini. Begitu kita ucapkan,
apa kata aftar? Aku dengar apa yang kamu ucapkan. Sami'allahu liman hamidah. Diserahkanlah Rabbana lakal hamdu. Nah, min samawati wa mifil ard. Nah, ikut ini. Maka sampailah ucapan itu ke bumi dan langit beserta isinya. Ternyata besok dia ulang lagi, lalai lagi, kedukun lagi. Nah, ternyata dihukumlah murka alam namanya. Betul ya, pembelajaran luar biasa itu. Iya, gitu. Dari kajian itu. Iya, Bu ya, insya Allah. baru terbuka ini ma'rifatnya di situ Bu ya. Iya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Pak Muhammad. Tolong audionya kalau nggak bertanya ditutup Pak Muhammad. Ditutup dulu. Silakan yang mau bertanya. Tuh Pak Ahmad nanya itu. Pak Ahmad. Untuk bertanya silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya lagi tentang salam tahiyat akhir, Bu ya. Tadi kan udah naik itu kaji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah Assalamualaikum ya Rahmannya masih bisa diucapkan, Bu ya? Kan ke kanan ya Rahman, ke kiri ya Rohim. Itu masih diucapkan, Bu ya? Iya, masih. Jadi mengucapkan la ilaha illallah karena diperintahkan kita menyampaikan ketuhanannya, menghadapkan wajahnya, bukan wajah kita tapi wajah Allah. La ilaha illallah. Baru angkat kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rahman. Boleh? Apa? Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rahim. Boleh. Tapi kum itu artinya kamu. Jadi kum itu kepala kita sudah sampai ke arah 90 derajat. Assalamualaikum. Ya, kum itu kamu namanya. Ya, jangan kum itu masih di hati. Oh, Dia sedikit tapi masalah gitu ya. terima kasih. Insya Allah. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Silakan yang bertanya Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Audionya dibuka Pak Muhammad. Audionya. Pak Muhammad, audionya dibuka. Ya, jadi alhamdulillah saya ingin bertanya. Ya, Ya, silakan. Silakan Pak Muhammad. Oh, sinyal mungkin. Ya, sinyal. Silakan Pak Muhammad, silakan. ya, jadi yang ingin saya paham di sini, Bu ya, apakah nanti selesai kita baca tahiyatnya itu baru kita salam kanan dan kiri, Bu ya? Apakah misalnya tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada salam di pertengahan atau di akhir baru kita salam, Bu ya? Iya, di akhir. Ya. Di akhirnya setelah selesai semuanya
disampaikan kalamnya, baru kita melaksanakan di akhir. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Masih ada lagi? Lagi. Silakan yang lainnya masih ada. Mungkin saya satu lagi Bu ya. Iya, silakan. Begini Bu ya, kajian ini kan udah naik nih, udah naik. Jadi nggak baca lagi ketika salam ijatullah dan sifatullah. Nah, saya ingin bertanya itu tentang taharahnya Bu ya. Gimana? Apakah udah beda sama naik? Apa masih tetap di situ gitu Bu ya? Iya. Dulunya taharah. Iya. Saya Mengenai taharoh nanti akan menunggu petunjuk untuk naik. Ya, dia semua akan naik itu. Taharoh itu juga 7 tingkat itu. Tapi karena saya belum mendapatkan sinyal, kenapa? Itu tergantung jamaahnya. Kalau taharohnya itu hanya jumlahnya yang selesai tapi kodratnya tidak selesai, itu dianggap kosong, belum. Gitu. Contoh apa? Dia mensucikan hati tapi rasa bersalahnya nggak ada. Nah, ya kan? Hanya dia pikirkan 14 kali tanpa dia merasa bersalah, berarti taharohnya kosong, tidak diakui gitu. Nah, nanti kalau memang itu benar pasti sampai ke saya gitu. Baik ya. terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi? Pak Muhammad, audionya tolong dimatiin. Pak Lalu mungkin Pak Lalu. Yang lainnya nggak ada. Ya. Pak Muhammad minta tolong audionya Pak, kalau selesai dimatikan Pak Muhammad. Pak Jadi tidak Budiman, mengganggu, Pak. silakan Pak Budiman. Baik, silakan. Tolong audionya ditutup tuh Pak Muhammad, audionya ditutup. Ya, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bukan? Insya Allah. Bu, saya nih Audio apa? Videonya dibuka. Penjelasan buahnya nggak buka Pak Budiman. Audionya dibuka Pak atap dengan Pak, sinyal kurang bagus. Sinyalnya Pak, sinyalnya. Ya, silakan. Begini Bu ya, saya mau minta penjelasan sekali lagi Bu ya, bahwa ruku dan sujud itu termasuk ibadah, sedangkan duduk itu dinamakan tingkat amalia. Ilmu, bukan amalia, ilmu. Ya, ilmu Bu ya. Nah, saya minta penjelasan sedikit tentang kodrat ruku dan sujud dikatakan ibadah, berdiri dan duduk dikatakan ilmu Bu ya. Terima kasih. Iya, berlaksanakan ruku dan sujud itu dikatakan ibadah karena dia tahmid dan zikir. Dikatakan ruku itu ibadah dengan sujud karena dia sama-sama mengulang 3 kali, namanya tahmid dengan zikir. Kalau tahmid zikir itu ibadah. Nah, itu makanya ibadah. Nah, sementara dari berdiri ke duduk itu perhitungannya kodrat. Siapa yang berdiri, siapa yang duduk. Allah fil awalul, wallah fil akhirun. Allah itu awal, Allah itu akhir. Awal solat ada berdiri, akhir solat adalah duduk. Paham kan? Nah, tapi dia maujud, makanya tumbadil. Karena aku ingin dipanggil Muhammad, makanya tumbadil. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Padahal dia Allah gitulah. Nah, itu ditegur atau didatangi oleh batin bilahnya gitu. Paham?
Insya Allah Buya paham. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih ada? Pak Lalu, silakan Pak Lalu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah berdiri. Mengenai bukan masalah. Mengenai ayam. Ya. Mengenai berdiri dengan duduk. Apakah di sana sudah termasuk syahadat, Buya? Iya, iya. Asyhadu an la ilaha illallah, kodrat dari berdiri. Karena dia bertajali kepada kodrat Muhammad, makanya dikatakan Muhammad Rasulullah itulah duduk. Nah, jadi dia mewujud kepada Muhammad. Dialah aku ingin dipanggil Muhammad. Nah, disitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makanya salawatil. Nah, salawatil dari berdiri ke sujud itu namanya salawatil atau berselawat dia. Gitu, bersalawatil. Nah, ya. Nah, itu makanya menjadi tumbadil duduk itu. Gitu, paham? Insya Allah tambah jelas. Makasih, Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jemaah? Silakan yang lainnya masih ada? Nggak ada mungkin Buya. Baik, kalau begitu saya kembali 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.